Bismillahirrahmanirrahim. 13 April 2025. Saat ini kita berada di Teluk Palu, Pantai Talise, pantai kuliner dan pantai wisata, di mana di sini banyak orang yang berenang. Hari ini hari Minggu, banyak orang yang refreshing, berwisata di tempat ini. Dan di sini menyediakan beraneka kuliner khas Kaili, Sulawesi Tengah. Di sini ada tempat nginap, ada tempat mandi bagi yang pernah mandi laut kan ya, ingin mandi air tawar ya. Dan saat ini kita sedang menikmati makanan khas Kaili, makanan Palu yang sangat nikmat. Ini putu dan sambal ikan duo. Ikan duo itu udang-udang halus. Ya, yang di saus kita makan dengan putu, diiringi dengan air kemasan le mineral. Ya, ini luar biasa. Beginilah suasana Teluk Palu di setiap hari, dan terutama di hari Minggu itu sangat ramai dengan pengunjung yang datang berwisata sekaligus menikmati kuliner khas Kaili. Anak kegudi ulu sayang batang jambu di seberang sana. Alangkah nikmatnya hatiku sayang, ikan-ikan budi ambilmu. Alangkah nikmatnya hatiku sayang, ikan-ikan bulan bejamu. Nangina tinjak gempul sayang kina inilah sadar naik. Nangina hatiku gila sayang kina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah menginap di Pondok Metro Homestay eksklusif di tempat ini, di ruangan khusus untuk family, satu ruangan 2 kamar ya. Dan kita saat ini akan kembali ke Lubuk Banggai dengan menggunakan mobil Wuling Convero ya. Sana Lion Air baru tiba atau baru terbang ini ya. Dan saat ini kita akan menyusuri lorong-lorong ini dan terus menuju ke Jalan Trans Sulawesi, kembali ke Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menginap di Palu, silakan mampir di Pondok Metro Homestay Jalan Anoa. Ada di Google Maps, silakan cek. Oke, sekian dulu dan ikuti perjalanan kami sampai di Lubuk Banggai, sampai di Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara.
Jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda, sosial media Anda, dan teman-teman Anda. Alhamdulillah, saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Lubuk Banggai Sulteng dari Palu Sulteng, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Setelah menginap semalaman dari kemarin siang di Metro Homestay, ini adalah lorong masuk di Metro Homestay. Lorongnya cukup berkelok-kelok, tapi homestay-nya atau penginapannya itu sangat ideal, sangat bagus sekali, sangat nyaman. Disiapkan juga sarapan pagi, cuma tadi kita tidak sempat berhubung subuh kita sudah harus menuju ke bandara, berhubung ada anggota keluarga yang akan terbang menuju ke Jakarta di hari ini, tanggal 13 April 2025. Kenapa itu? Kenapa kucing? Tidak, kucing lewat saja itu, tidak diinjak. Iya. Lorongnya cukup berkelok-kelok. Ya, tapi melalui Google Maps itu mudah didapat. Sekarang ini tidak sulit mencari alamat. Tinggal ketik saja Metro Homestay. Ketika kita berada di Palu, ketik Metro Homestay. Kalau kita membawa kendaraan roda 2 atau roda 4, itu langsung diarahkan menuju ke Metro Homestay. Tinggal cara penggunaannya silakan lihat di Google. Oh, berarti harusan ini. Wah, ini ada. Iya, ini sempit. Jalannya harus sistem antri. Wah, ini penjual sayur di belakang saya menunggu saya ini, jadi harus saya agak cepat ini. Ada yang antri di belakang. Ada yang tidak beres lagi di mobil ini, tunggu sebentar. Ya, kita sudah hampir di Jalan Raya Anoa. Lorong masuknya melalui lorong Masjidil Aqsa, ini samping kiri ini Masjidil Aqsa ini. Masjidil Aqsa di lorong Anoa, depan lorong ada sate ayam dan soto maros Bang Yadi, pas depan lorong pondok Metro Homestay. Ya, ini kita menyusuri Jalan Anoa, dan di depan ini sebelah kanan ada rumahnya Pak Hashim Hadado, orang Menui dan keluarga banyak di Pancuran. Keluarga besarnya ada di Pancuran, Kecamatan Talawa Barat, Kabupaten Pulau Talabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, rumah beliau yang berlapis emas itu berada di Jalan Anoa ini. Ya. Ini ada kesalahan teknik di mobil ini, mungkin ada yang korek lagi tadi sistem kunci pintunya. Mungkin si kecil dia korek dia punya lock door lock atau kunci pintu ini, bahasa Inggris ini kadang bahasa yang lain di bibir, lain di hati, beda yang ditulis, beda yang dibaca. Nah, di depan sana ada semacam menara, itulah menara sebuah rumah mewah di Palu yang disebut dengan rumah berlapis emas. Oh, bukan yang ini. Ini masjid, ini menara ini kalau tidak salah. Oh, menara masjid.
Yang sebelah kiri ini menara masjid mungkin ini. Oh ini, sebelah kanan ini. Oh ya, ini rumah berlapis emas di depannya ini masjidnya Hashim Hadado. Ya. Kalau saya biasa di masjidnya Hafiz Hadado, kakanda beliau, kandanya Pak Hashim itu Hafiz Hadado, ayahnya Ustadz Idrus Hadado. Mereka ini ada keluarga besar di Pancuran, Pulau Pancuran, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dan keluarga besar dari Pulau Menoi. Ya, orang sangat baik-baik dan juga merupakan dari Abnaul Khairat atau murid-murid Al Khairat Palu Sulteng. Ya, kita masih di Jalan Anwar menuju ke jalan Profesor Muhammad Yamin mungkin namanya itu, istilahnya jalur 2, dan akan melangkah terus menuju ke Jalan Nasional Trans Sulawesi ruas Palu Luwuk, ya, sejauh 700 km. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda, sosial media Anda, teman Anda. Ya, silakan diposting ulang kalau di TikTok, silakan dimodifikasi kalau di YouTube dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Dicoba. Saya bisa mereset dia punya door lock yang mengalami sedikit gangguan. Oh, belumnya. Coba kita mampir lagi. Wah, ini kelapa muda ini. Ada satu fenomena baru di Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu lampu merah yang sangat lama sekali kita menunggu. Dulu di tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000, saya menetap di sini sering bawa kendaraan roda 2. Lampu merahnya tidak selama ini. Lampu merah lama sekali. Mungkin karena kendaraan sudah banyak atau bagaimana. Saya masih berada di Jalan Profesor Muhammad Yamin dan saat ini masuk di Jalan Sisinga Mangaraja kalau tidak salah ini. Iya, Jalan Sisinga Mangaraja kalau tidak salah yang kita sedang jalan ini. Istilahnya orang Palu jalan 2 jalur atau jalur 2 ini. Jalan ini disebut jalan 2 jalur atau jalur 2. Ini sebelah kanan saya adalah rumah sakit tentara, Rumkit. Rumah sakit tentara. Sebenarnya ada keinginan hati untuk berlama-lama di Palu ini. Cuman ya begitulah, kondisi yang belum memungkinkan. Ini adalah kota di mana kita menjalani masa kecil yang cukup lama, dari SMP kelas 1 atau Madrasah Sanawiyah sampai di bangku kuliah, sampai di perguruan tinggi. Jadi Palu adalah sebuah negeri yang cukup lama menemani kita dari masa kecil dan sampai masuk usia dewasa, sehingga tersimpan dalam memori, tersimpan dalam akal, tersimpan dalam benak. Dan memang negeri ini setelah saya coba telusuri beberapa tempat di Sulawesi, Palu mendapatkan tempat yang khusus bagi saya. Mengapa? Negeri ini, kota Palu ini memiliki bentang alam yang unik. Bentang alam yang unik dan udara yang segar, udara yang sangat sejuk. Di malam hari, angin berhembus dari arah gunung ke laut, satu arah. Dan itu bertiup sepanjang
hari, setiap malam secara konsisten. Kemudian di siang hari, terutama dari jam 11 sampai sore, itu angin dari utara, dari Teluk itu, dari utara barat lautnya itu, dari Teluk itu kencang sekali. Lihat itu daun-daun pohon itu bergoyang-goyang, itu hembusan angin dari Teluk Palu yang bertiup kencang setiap hari, membawa angin laut yang sangat segar. Kemudian bentang alamnya, kalau kita memandang ke arah barat, di sana terbentang pegunungan Kawalisi yang menjulang tinggi, terbentang panjang dengan keindahan yang sangat luar biasa. Kontur alam, kontur pegunungan yang sangat bagus sekali. Ya, meskipun terlihat agak gersang, tapi justru indah dilihat karena kita bisa melihat perumahan-perumahan warga di pegunungan, kemudian lekuk-lekuk tanahnya, ya semacam karpet yang dihamparkan di pegunungan seperti itu. Hijau tapi tidak memiliki pohon-pohon yang besar, pohon-pohon tinggi. Dia hanya bentuk tanahnya yang ditutupi oleh rumputan hijau, sehingga dari jauh terkesan seperti karpet yang dihamparkan. Luar biasa indah. Begitu pula ketika kita melihat ke pegunungan sebelah timur. Luar biasa negeri ini. Ada keinginan hati untuk berlama-lama di sini, tapi ya ternyata di balik keindahannya juga ada sebuah masalah yang juga perlu diwaspadai, yaitu gempa bumi dan tsunami yang sewaktu-waktu bisa hadir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan itu berbahaya Pak, berbahaya sekali. Ya, tapi ya sekali-sekali kita harus mampir di kota ini karena kota ini kota yang sangat indah, sangat yang unik, yang sebenarnya layak dijadikan menjadi kota wisata. Andai kata Pemprov dan Pemda Kota Palu memahami hal ini, itu bisa menyulap negeri ini menjadi kota wisata. Kota ini indah, sangat indah, berbeda dengan kota lain di Sulawesi. Kota Palu, menurut penilaian saya, tidak tahu kalau yang lain. Ada kendala di mobil ini pada door locknya ini, dia bolak-balik ini apanya ini, kunci pintunya itu, kancingan kuncinya itu dia bolak-balik. Tahu apa masalahnya? Tadi malam saya matikan mesin, baru saya tindis tombol central locknya ini, dan itu dia jadi. Tapi ini saya coba tidak bisa lagi, saya coba tes lagi, siapa tahu bisa ya. Waduh, dalam sekali di pinggiran. Tidak bisa, tidak bisa kita parkir di sini. Dia apa? Dia dolom, dia punya pinggir aspal itu, tidak ditimbun. Nah, yang sebelah sini sudah ditimbun, sana tadi belum ditimbun. Ini dia timbun dengan tanah ini, tanah sirtu ini. Oh, tapi yang di bawah pohon ini bahaya, dia gembur ini. Bisa tanam panoto di situ. Dia gembur tanahnya, tidak padat. Ya, kita lanjut perjalanan dengan kondisi derlocknya yang bolak-balik. Di mana itu istana? Kita menyusuri jalan ruas Palu ke STQ, ke MTQ. Ya, ruas Palu MTQ. Dulu aspalnya tidak sebagus ini. Ini aspalnya halus dan mulus sekali.
andai kata keliling Sulawesi dibuat seperti ini, maka itu sangat baik sekali. Ini bentuk jalan seperti ini harusnya dibangun untuk seluruh ruas jalan se-Indonesia, antar kecamatan, antar provinsi itu harus diambil alih oleh pusat dengan desain seperti ini. Tapi ini kayaknya ini jalan kabupaten atau provinsi ini, karena masih bermarka jalan warna putih. Lalu di sampingnya dirabat beton, di bahu jalannya dirabat beton. Ini tipe jalan yang sangat ideal, harus seperti ini. Se-Indonesia harus seperti ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Kabupaten-kabupaten yang bupatinya mandul atau tidak produktif, itu seharusnya pemerintah pusat ambil alih. Dan bupati yang goblok tadi itu, atau wali kota atau apalah namanya, itu segera diaudit, periksa, jangan sampai dia melakukan tindak pidana korupsi. Ada kasusnya mungkin itu, ada apa? Masa anggaran banyak-banyak itu tidak mereka gunakan untuk kesejahteraan rakyat, terutama untuk perbaikan jalan, ya kan? Ada pintu yang tidak kuat dibanting kan? Lampu merah lagi. Jadi perlu kita ingatkan kepada semua bangsa Indonesia bahwa jangan selalu biarkan itu para pejabat menggunakan mobil mewah buatan negara lain. Kalau mau pakai mobil, bikin di bengkel, bikin sendiri. Begitu, khusus kendaraan dinas itu harus mobil buatan dalam negeri, jangan buatan Jepang, jangan buatan Eropa, jangan buatan Tiongkok atau Cina. Bikin sendiri. Khusus mobil dinas harus buatan dalam negeri 100%. Biar dia punya mesin itu bikin sendiri. Kalau tidak bisa, jalan kaki, jangan pakai mobil. Tidak boleh. Karena kita adalah bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Motivasilah anak bangsa ini untuk kreatif. Bagaimana bisa menciptakan kendaraan yang layak? Jangan gunakan kendaraan buatan dalam negeri, kecuali ya swasta ya, masyarakat umum ya terserah dia mau beli mobil buatan planet sana, terserah. Tapi kalau pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat, jangan kau pakai mobil buatan Jepang, buatan Eropa, buatan Amerika, buatan setan putar dari mana, jangan. Harus gunakan kendaraan dalam negeri. Tidak bisa, tidak boleh pakai buatan luar negeri, harus dalam negeri, karena Anda dibiayai oleh pajak rakyat. Seperti itu. Ya, ini saran dan pendapat, ya boleh diterima, boleh ditolak, kan namanya saja pendapat. Ya, tapi pendapat saya ini sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa ini. Ya, semua bangsa ini bisa maju karena mereka berusaha untuk mengembangkan kreativitas para anak bangsa, bukan bangsa yang semata-mata kumpul uang baru beli produknya negara lain. Nah, itu salah fatal. Itu sejelek apapun produk kita, itu adalah produk kita, itu kebanggaan kita. Sebagus apapun produknya orang, itu orang punya, bukan kita punya. Begitu, banggalah dengan produk Anda sendiri, banggalah dengan buatan dalam negeri, jangan bangga dengan buatan luar negeri. Kita sudah berada di seputaran jembatan ini, sudah di sekitaran Tawaili barangkali ini. Ya, ini rencana kita tanggal besok 14 pagi baru kita tinggalkan Palu, tapi ya karena di Luwuk ada kegiatan yang harus diselesaikan, maka kita kembali pada tanggal 13 siang. Seiring azan Zuhur kita sudah berada di seputaran Tawaili mungkin ini. Ya, kemungkinan sudah di Tawaili ini. Ya, silakan komentar bagi yang mengetahui tempat ini, soalnya saya tidak melihat tanda-tanda ini.
Ada nama di layar ini, kita tidak sempat lihat ini. Kita sudah, nah, itu sudah di Palu Utara ini, Palu Utara. Nggak tahu di daerah desa apa ini. Nama desa tidak ditulis di pinggir jalan, harusnya ditulis besar-besar di pinggir jalan, bila perlu di atas aspal ini nama desanya masing-masing. Barangkali juga ya. So lewat Mamboro. Mamboro tadi yang ada jembatan, ada simpangan ke terminal. Itu namanya Mamboro. Mamboro itu ada rumah sakit jiwa, sehingga Mamboro itu akhirnya terkesan orang gila. Jadi kalau ada orang gila di Palu disebut Mamboro. Karena di Mamboro itu Mamboro nama desa, tapi di situ ada rumah sakit jiwa, sehingga ketika orang gila disebut Mamboro. Menjadi semacam lakap atau julukan, sindiran. Nah, itu. Mamboro. Mamboro tadi kadang dianggap kita orang gila itu kalau kita Mamboro. Berarti kamu disebut orang gila itu, disebut orang gila itu kalau dipanggil Mamboro itu. Begitu pula Tondo. Tondo di Sulawesi Tengah ini itu identik dengan tempat pelacuran. Nah, sehingga orang ketika mau pergi di Tondo itu dianggap aib. Iya, dan menyebut nama Tondo saja itu menjadi aib. Karena pemerintah sempat memberikan izin untuk berkembangnya pelacuran di desa nama Tondo itu. Nah, seperti itu. Jadi memang hampir semua tempat yang menjadi tempat maksiat, maka secara otomatis tempat itu juga menjadi tempat yang terlarang. Karena itu menjadi identitas. Maka jangan Anda mau ketika negeri Anda menjadi tempat-tempat pelacuran, tempat kejahatan dalam bentuk apapun, jangan mau. Tolaklah. Ya. Ya, kita masih berada di jalan poros Palu Tawaili. Jalan yang sangat lebar, dan ini harus menjadi contoh bagi seluruh daerah tertinggal se-Indonesia. Membangun jalan antar kecamatan itu harus seperti ini. Jangan jalan PC dibiarkan saja baru Anda bangga tepuk dada bahwa saya membangun, saya punya jasa. Tidak ada jasamu itu kalau kau tidak membangun jalan. Kalau hanya pemekaran daerah itu jasanya Gus Dur yang bikin undang-undang otonomi daerah itu disahkan di zaman pemerintahan Gus Dur itu atas gagasannya beliau untuk menjawab desakan kelompok yang menginginkan negara federasi. Itu digantilah dengan daerah otonomi. Ya, jadi otonomi ini, undang-undang otonomi daerah menurut Profesor Mahfuz MD itu sama dengan daerah di federasi di negara-negara federal. Ya sama itu, hampir sama katanya beliau. Jadi bupati itu dan wali kota itu sama dengan presiden negara federasi. Dia punya kewenangan sejauh itu. Makanya kalau mereka tidak membangun itu menunjukkan mereka bodoh. Jangan salahkan pemerintah di atasnya, jangan. Keliru itu. Kalau masyarakat yang berbicara ini yang salah itu wajar. Tapi kalau bupati itu bilang gubernur salah, presiden salah. Otonomi itu di tangannya bupati dan wali kota. Jadi kalau wali kota atau bupati yang bilang si ini gubernur salah, tidak bikin jalan, tidak, itu bupatinya yang bodoh itu. Begitu, karena otonomi daerah itu di tangan bupati. Jadi kepada para sarjana yang mau dibodohi, yang mengagung-agungkan kelompok dinasti, ya Anda harus bertobatlah. So lewat, baru banyak kendaraan mau parkir di mana kita, tidak ada. Jadi kepada semua bangsa Indonesia, jangan pernah mengagung-agungkan pemerintah yang membangun dinasti politik tapi dia menipu, jangan. Kalau dia bangun dinasti tapi dia membangun, ya tidak apa-apa lah, dimaklumilah, ya tidak ada masalah sebenarnya, karena negara-negara dinasti di dunia juga itu banyak jadi negara maju, banyak. Ya, jadi bukan dinastinya jadi masalah, penipuannya yang bermasalah. Ini kayu Malue, masih di kayu Malue kita ini, belum masuk Tawaili. Ini antara Mamboro dengan Tawaili itu namanya kayu Malue kalau tidak salah itu.
Kalau tidak salah, silakan komentar bagi yang mengetahui tempat ini. Saya juga ini sudah lupa-lupa lagi saya. Saya menetap di sini masih di tahun 90-an dan awal tahun 2000 dan sudah lama ditinggalkan. Jadi ya kita sudah lupa-lupa. Kalau dulu ini saya hilir mudik di jalan ini pakai motor Astra 800. Motor yang ala kadarnya juga, yang penting bisa jalan. Tidak ada surat-suratnya juga, tapi syukur polisi tidak pernah tahan. Mungkin polisi juga ya rasa kasihan juga, aduh itu dibilang motor bukan, bilang bukan motor, jadi dibiarkan saja. Ya, kita punya bangsa ini banyak mengalami kesulitan ekonomi akibat karena suburnya tindak pidana korupsi di negara ini dan dibiarkan merajalela. Andai kata negara ini bisa menghilangkan budaya korup dan mafia itu, maka menurut Profesor Mahfuz MD, dari hasil tambang saja, dari hasil migas yang beliau juga kutip dari Abraham Samad, mantan ketua KPK, beliau mengatakan bahwa setiap orang, setiap person, setiap pribadi bangsa Indonesia itu yang usia pemilik KTP lah begitu, 17 tahun ke atas, itu bisa mendapatkan bantuan atau gaji dari pemerintah sebanyak 20 juta per orang per bulan dan per orang itu 20 juta. Kalau itu terjadi, wah, tidak ada itu masyarakat yang naik motor, apalagi motor bekas. Dia akan beli mobil semua, kendati mobil bekas begitu. Nah, baru kemudian kalau bisa mobil-mobil yang sistem 4x4 itu, khususnya yang pick up, double cabin, itu kalau bisa disubsidi, karena itu kebutuhan masyarakat di pelosok pedesaan dan petani. Pengusaha lah, semua pengusaha butuh itu, kasihan, karena utamanya pengusaha di daerah yang jalannya masih lumpur. Bagaimana mereka mau ingin mengangkut barang dagangannya dari desa ke desa, dari satu tempat ke tempat lain di atas daratan, bila mana jalannya kasihan belum diaspal oleh pemerintah. Jadi sebagai pengganti aspal itu untuk mempercepat pembangunan, maka kendaraan tipe 4x4 4WD yang dibeli oleh masyarakat di daerah tertinggal, kalau bisa itu dikasih subsidi mencapai 80-90% bila perlu. Karena pemerintah yang salah, kenapa tidak bangun jalan aspal? Kalau di aspal jalannya, orang akan beli mobil-mobil murah, Avanza, Hilux, ya kan. Itu pun juga namanya kendaraan-kendaraan seperti itu harus subsidi, karena itu kendaraan untuk usaha. Jadi semua fasilitas usaha bagi masyarakat itu harus dibantu oleh pemerintah. Kendaraan truk, ya, kemudian pick up, semua itu kalau bisa disubsidi, terutama yang sistem 4x4, karena akan digunakan di lumpur, di jalan yang belum diaspal. Ya, itu kan kendaraan yang itu kan tidak nyaman sebenarnya, dan itu boros. Kenapa dikasih mahal pajaknya? Terlalu kejam ini negeri ini. Ya, orang kalau sudah hidup di jalan yang semua serba aspal, di kabupaten-kabupaten, di kota-kota yang sudah aspal, dia tidak perlu pakai mobil 4x4 karena tidak nyaman. Ya, kita sudah berada di Simpang 4 Tawaili. Di depan ini Simpang 4 sudah menuju ke kebun kopi. Sudah banyak teman-temanmu. Alhamdulillah kita sudah masuk Mama dan Abah sudah mau di jalan raya menuju ke kebun kopi. Abah dan Mama sudah menuju kebun kopi ini. Kita beli roti apa? Masih ada pepaya? Pepaya sudah habis. Mangga habis juga? Mangga habis. Aduh, sudah lewat. Sudah nanti saja. Banyak makanan di gunung sana. Oh, ada putu itu saja, so ada putu garam. Terus lagi beli kue. Roti itu di mana-mana ada, tapi kalau putu hanya di Palu. Kakak tata. Ya, jadi kalau kita masuk Palu, jangan beli makanan yang di tempat lain ada. Belilah makanan yang hanya khusus ada di Palu. Itu namanya khas Palu. Seperti putu. Nah, itu penting. Makanan yang tidak akan kita dapat di tempat lain. Kita belilah makanan itu kalau di Palu. Ya, kita makan
sambal Palu, sambalnya orang di Palu, kuliner Palu. Kalau kita makan di warung-warung atau di rumah makan di Palu, sambalnya itu dicampur dengan minyak yang dibuat oleh masyarakat dari kelapa dalam, kelapa kopra itu, kelapa yang tinggi pohonnya itu, kelapa dalam istilahnya itu, kelapa seperti itu. Nah, itu rasanya masya Allah nikmat luar biasa itu sambalnya orang Palu itu. Jadi kalau tiba di Palu usahakan makan yang ada sambalnya dari rumah makan khas Kaili, itu penting sekali. Ya kalau cuma sambal yang dibikin-bikin di mana-mana itu ya semua orang tahu bikin di YouTube itu sekarang petunjuknya ada jelas. Tapi bahannya itu kan susah. Kecuali di Palu. Di Palu yang punya itu banyak di Palu karena Palu ini kaya dengan kelapa. Ya mungkin di Maluku Utara masih banyak yang mempertahankan budaya itu. Tapi kalau di Palu itu rata hampir tiap rumah makan yang pakai sambal itu. Tapi rumah makan khas daerah ya seperti Tinaku ya kan. Alhamdulillah kemarin saya sempat makan di Tinaku, Simpang 4 Jalan Mangga itu, waduh sangat enak sekali. Ya, para penonton sekalian, kita saat ini sedang berada di Jalan Raya Poros Tawaili Toboli menuju tanjakan kebun kopi. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe, sebarkan ke sahabat Anda, sosial media Anda, teman Anda dimanapun mereka berada, supaya video ini tersebar luas sebagai sebuah bentuk gagasan, saran, dan pendapat kepada segenap bangsa Indonesia. Kita sudah berada di tanjakan Wentira atau tanjakan kebun kopi ruas Tawaili Toboli. Nah, disinilah tempatnya para TikToker dan YouTuber Trans Wentira selalu bercokol dan bersantai di tanjakan dan tikungan ini. Sana mereka punya pondok harapan. Nah, ini tanjakan mirip seperti tanjakan di Sitinjau Lawik, tapi anehnya Sitinjau Lawik itu banyak kendaraan yang tidak mampu naik. Aneh juga itu. Di sini biasa-biasa saja. Saya naik di gigi 3 saja, tidak pernah over 2 lagi. Atau Sitinjau Lawik mungkin lebih parah sehingga biar mobil tronton 10 roda sulit mendaki di situ. Berarti tajam sekali itu. Ini tanjakan ini buatan Belanda ini, jalan ini. Pemerintah tinggal rehab-rehab saja. Berarti produk Belanda jauh lebih unggul dari produknya kita ya. Kenapa bisa? Cuma sebaiknya pemerintah bangunlah jalan layang yang lurus, terowongan, tapi dengan konstruksi yang baik ya. Jangan sampai bangun terowongan dia longsor. Aduh bahaya, mau mati orang di dalam itu. Ya, kalau terpaksa harus jalannya menggunakan jalan yang terbuka seperti ini, ya diperlebarlah. Bisa ini diperlebar 100 meter lebarnya. Tambang banyak-banyak itu di Indonesia, ini negara kaya kok, masa nggak bisa. Ini kalau lebar 100 meter ini gunung diratakan saja ini. Ya, terus ada ide katanya mau bangun terusan Sulawesi yang membelah Sulawesi Tengah untuk terusan kapal atau kanal raksasa yang bisa menghubungkan Teluk Tomini dengan Selat Makassar. Itu ide yang sangat cerdas yang harus segera dilaksanakan secara multi-years, proyeknya bertahap. Ya, multi-years itu bahasanya Inggris itu, artinya banyak tahun. Pakai bahasa Indonesia saja, pakai bahasa Inggris itu. Anda telah menyalahi Sumpah Pemuda itu. Mengaku berbangsa Indonesia, mengaku berbahasa Indonesia, berbahasa itu bahasa Indonesia, tapi Anda pakai bahasa Inggris. Pakailah bahasa Indonesia. Atau tidak, boleh sekali-sekali pakai bahasa Arab karena kita Muslim. Indonesia ini penduduknya mayoritas Muslim. Muslim terbesar ini ada di Indonesia, sehingga ya mohon kepada mereka yang menganut ajaran agama lain ya menghormatilah mayoritas. Begitu pula yang mayoritas
Harus sayangi minoritas, jangan Anda mentang-mentang mayoritas Anda merasa penghuni surga, orang masuk neraka semua. Belum tentu, karena Al-Quran sendiri mengatakan semua yang percaya pada Tuhan dan hari pembalasan itu masuk surga, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ada ayatnya surat Al-Baqarah itu. Ada itu, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wal ladzina hadu, yang Yahudi, wan Nasara, yang Nasrani, ya kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan Nasara was sabiin, orang-orang sabiin, tahu ajaran apa lagi sabiin? Jelas orang-orang yang percaya sama Tuhan semua itu. Man amana billahi wal yawmil akhir, siapapun di antara mereka yang percaya kepada Tuhan dan hari pembalasan yang terakhir, lahum ajruhum 'inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan balasan di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak perlu ada takut dan sedih bagi mereka. La khaufun 'alaihim wala hum, tidak perlu ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Mereka tidak akan takut dan sedih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi mereka akan selamat, mereka akan menikmati taman surgawi itu. Jadi siapa saja yang berbuat baik kepada umat manusia, percaya dengan kehidupan yang terakhir, pengadilan yang terakhir, maka dia dipastikan selamat menurut surat Al-Baqarah. Saya lupa ayatnya, silakan cari sendiri. Tapi kalau mau tanya saya akan carikan. Jadi bagi yang mayoritas, jangan Anda merasa superior dan Anda mau ingin menindas kelompok minoritas. Begitu pula yang minoritas, jangan Anda juga sudah minoritas bapaksa lagi, bagara-gara lagi, cari masalah lagi. Itu Anda sengaja menyiksa diri sendiri dan menyengsarakan diri dan keluarga Anda. Jangan cari gara-gara dengan mayoritas, jangan. Boleh Anda membangun budaya kritik, budaya dialog dengan santun, damai, ya kan? Mengajak untuk berpikir, mengemukakan gagasan berdasarkan data dan fakta, itu boleh-boleh saja. Orang siapapun tidak boleh marah ketika orang menyampaikan data dan fakta dan dalil-dalil rasional, dalil akli dan dalil itu ada dua. Bukan cuma data itu dalil akal itu, pembuktian secara rasional itu juga dalil, itu adalah dalil nakli namanya. Dalil akli. Jadi ada namanya dalil akli, pembuktian rasional, dan ada dalil nakli, pembuktian berdasarkan data empiris. Begitu, fakta sejarah. Itu namanya dalil nakli. Ada namanya dalil akli, itu akal. Ya kan? Pembuktian secara akal. Seperti itu. Ya, jadi dalam berdiskusi itu bisa menyampaikan dalil atau argumentasi akal ataupun argumentasi data. Namanya dalil nakli. Orang yang tidak mampu berdialog ketika dia terpojok lantas kemudian marah-marah, itu namanya bahlul itu. Ya, bahlul itu sebenarnya nama orang. Itu waliullah, itu manusia suci. Tapi jadi istilah juga, bahlul itu artinya orang yang ngaur gitu. Ya, karena bahlul ini dulu di masanya dia menampilkan diri sebagai seorang yang nakal, urakan, bukan nakal, orang yang serba apa adanya gitu, masyarakat rendahan yang belak-belakan begitu. Tapi ternyata dia seorang manusia suci, orang waliullah, orang yang terjaga dari segala macam bentuk noda dan dosa. Tapi sekarang jadi istilah itu. Saya sendiri ya senang menggunakan kata bahlul itu untuk orang yang menjengkelkan gitu. Kita masih berada di tanjakan ruas Tawaili Toboli, atau istilahnya Jalan Kebun Kopi, atau bisa juga silakan Trans Sulawesi. Ada juga mengatakan Transventira. Nah, teman-teman YouTuber CCTV Transventira itu senang menggunakan istilah itu. Transventira, bisa juga disebut Transventira.
jalannya sangat lebar, lalu kemudian bahu jalannya sudah dirapat beton. Mohon kepada seluruh daerah tertinggal untuk segera membangun jalan seperti ini, khususnya daerah tertinggal di seputaran Banggai itu, supaya jalannya itu dibikin seperti ini. Banggai yang sebelah timur itu namanya apa, Kabupaten Pulau Tali apa, Kabupaten apa itu nama itu. Kalau bisa jalannya diperlebar begini, di aspal seperti ini. Jangan Anda biarkan jalan dari kecamatan ke kecamatan lain itu lumpur, tidak boleh itu. Jangan dibiarkan seperti itu. Masa sudah 20 tahun bergantian dinasti Anda berkuasa, Anda biarkan orang jalan di PC, baru Anda tinggal di Jakarta. Itu kan penghinaan itu. Anda tidak sadar Anda telah menghina orang itu. Kita jalan dengan kecepatan 40 dan 50 km per jam saja ini, tidak sampai 60. Oh, ada tape manis ini. Tape manis. Itu mengandung alkohol. Dulu saya suka itu tape itu, tapi begitu ada informasi bahwa ketika dia sudah mengandung alkohol itu jangan diminum, ya kita membatasi diri. Semua hal yang oleh Islam mengharamkannya, maka kita berusaha sedapat mungkin untuk menghindari, karena ada sisi negatifnya itu, ada dampak negatifnya nanti. Nah, misalnya makanan laut itu tidak semua halal. Makanan laut yang halal hanya yang bersisik, ikan yang bersisik. Lain dari itu tidak boleh dimakan. Tapi makanan laut yang dilarang itu tidak bermasalah bila mana masaknya dicampur dengan makanan lain. Misalnya suntung dimasak dengan ikan yang bersisik. Yang kita makan ikannya, suntungnya kasihkan kucing misalnya, atau kasihkan hewan piaraan yang lain, itu boleh, tidak apa-apa. Karena dia bukan najis. Tapi makanan haram yang ada di darat, hewan darat, yang diharamkan itu tidak boleh campur dengan makanan yang halal yang terbuat dari yang berasal dari lautan, misalnya ikan bersisik dan sebagainya. Tapi kalau makanan laut yang halal itu yang bersisik, itu versi al-fiqhu lil Imam Ja'far as-Sadiq, fikih dari Imam Ja'far as-Sadiq, al-fiqh min Imam Ja'far as-Sadiq. Kenapa saya selalu menyampaikan fikih membandingkan dengan fikih Imam Ja'far Sadiq? Karena hanya Imam Ja'far Sadiq, ulama mazhab yang nasabnya terkait dengan keluarga Rasul, ya, terkait sangat dekat. Lagu apa itu? EO. Ayam-ayam Baik. Ini makhluk ini banyak di jalanan. Monyet. Halo Tuan Gunung. Wah, ini Halo penghuni gunung. tuannya ini. Tuannya jalan Transventira. Ayo kita mau foto monyet dulu, ada monyet. Iya, monyet. Bapak makan begitu, Bapak. Kita masih di tanjakan jalan Transventira. Nah, itu monyet tadi. Iya, sempat tadi terekam penghuni asli Gunung Transventira. Ini ada tanah bekas longsor ini, mereka iya di fondasi ini baru ditimbul, baru ditaruh pagar besi, pagar baja. Ya harus begini seharusnya.
di fondasi dari bawah sana. Baru pakai tiang panjang supaya fondasinya tertanam dalam bumi, tidak gampang longsor. Baru dicor. Terus sekarang dibikin jalan layang kasih lurus. Miring-miring saja. Cuma bagusnya jalan begini orang tidak mengantuk. Tapi kalau jalan lurus itu gampang ngantuk itu. Nah, itu. Kalau gampang longsor dicor semua begitu, selesai itu. Tidak akan longsor lagi. Cor sampai di bawah jurang sana tidak akan longsor lagi. Bagi mereka yang hobi membawa kendaraan atau hobi sopir, ya senang dengan jalan seperti ini karena kita jalan berliku-liku berkelok-kelok ini merupakan kehiburan tersendiri. Ini seperti berombak. Sama dengan seorang pelaut, dia berada di tengah gelombang dan badai. Itu ada kesenian tersendiri di sana. Ya, gitu. Sudah mau hampir rata ini, sudah kurang, tanjakannya sudah agak kurang. Jembatan Mentira belum kita lalui ya? Berarti masih mendaki terus ini. Lewati dulu jembatan Mentira baru dapat jalan yang rata. Iya, sudah tidak terlalu. Tanjakan kebun kopi ini kita bisa naik gigi 3 dari start awal sampai di puncak gigi 3. Nah, jadi kepada daerah tertinggal, kalau bikin kantor bupati di gunung-gunung, itu bikin jalan seperti ini, biarpun jauh memutar, asal tidak mendaki. Ukurannya di mana? Motor atau mobil bisa naik gigi 3 yang pakai sistem transmisi manual itu. Nah, itu supaya orang mendaki aman, yang menurun juga aman, tidak berbahaya. Nah, jalan ini masih peninggalan Belanda ini, jadi bentuk jalan, kontur jalan ini masih peninggalan Belanda. Indonesia hanya melebarkannya dan mengaspalnya, gitu. Ya mungkin ada yang dikurangi, tapi kan tidak banyak. Nah, ini masih ada penurunan di sini. Ya, kita masih di Jalan Trans Mentira Kebun Kopi. Ya, di depan ini ada jalan yang difondasi lagi. Ya, ini contoh membangun jalan di jurang itu harus begini. Nah, di bawah sana jurang yang sangat dalam sekali. Dan hutannya masih hutan yang utuh, hutan lindung barangkali. Jadi sebelah kiri ini jurang, sebelah kanan ini gunung. Banyak juga yang bangun rumah di sini. Ya,
Sebelah kanan ada tanggul juga, tanggul supaya tanah tidak longsor. Ya, macam-macam bentuk desain bangunan untuk mencegah longsor di tempat ini. Ini semua adalah contoh bagi daerah-daerah tertinggal. Jadi kalau mau studi banding pembangunan jalan, datang ke sini. Datang ke jalan kebun kopi, ruas Tawaili, Toboli, Toboli Tawaili, atau orang silakan Transventira, atau jalan kebun kopi, Trans Sulawesi atau Transventira. Di kebun kopi, ruas Toboli Tawaili atau Tawaili Toboli. Ya, ini kita sudah berada di perkampungan di seputaran, ini sudah seputaran Taman Wisata Religi, Taman Wisata Religi Uwentira. Ini yang dimaksud dengan Uwentira. Sana ada masjidnya, ada jembatannya. Inilah disebut dengan gerbang alam gaib. Ada orang-orang tertentu yang bisa masuk di alam gaib di tempat ini. Di sana ada sebuah negeri yang sangat luar biasa, yang maju, peradabannya cukup maju. Ya, di alam jin itu ya. Ini banyak mobil warna merah parkir. Ini barangkali teman-temannya para jin-jin di Wentira. Ya. Mereka melakukan ritual khusus untuk masuk di alam jin, bertemu dengan mereka punya nenek-nenek. Nah, itu bisa benar karena memang Al-Quran membenarkan adanya bangsa jin. Bahkan manusia dan jin itu memiliki tugas yang sama, yaitu beribadah kepada Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kami tidak menciptakan jin dan manusia illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi manusia dan jin itu sama-sama memiliki wujud yang nyata. Cuma saja jin ya tidak dilihat oleh manusia, tapi jin bisa melihat manusia. Itu kelebihannya jin. Ya, tidak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Kalau begitu kondisinya berarti jin lebih mulia dari manusia, karena dia bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Kalau itu benar. Kalau di manusia itu ada nabi, ya boleh jadi di jin juga ada nabi. Ya. Atau boleh jadi ya nabinya manusia, jin tidak ada nabi, bisa saja juga ya, karena kita belum mendapatkan informasi yang tegas bahwa bangsa jin juga punya nabi. Cuma bahwa bangsa jin ada yang beriman, ada yang tidak, itu ada dalam surat jin. Silakan baca surat jin, cari dalam Al-Quran surat jin. Ya, ini banyak perkampungan. Tidak silau mata itu kita. Di mana tempat parkirnya ini? Ini bagus ya sebenarnya. Kan dia bagus bagus malam ya. Tidak apa-apa, Paris. Kan kita ini sekarang cari tempat parkir dulu. Biar cuma beli minuman. Itu ada 2 tempatnya. Dia mana yang ada? Kita istirahat dulu di sini. Berasa ada yang putih di atas itu. Saya ulangi lagi, ketika kita menyebut kata urat nadi tadi, saya terbayang dengan seseorang calon bupati di tahun 2005 yang visi misinya ketika jadi bupati akan membangun jalan, karena jalan adalah urat nadi ekonomi. Ternyata dia pendusta. 2 periode jadi bupati, dia tidak bangun jalan. Ada tapi jalan dia bangun sedikit sekali. Sementara di kabupaten yang lain, 1 periode itu bisa bangun jalan keliling seluruh ruas jalan di kabupaten itu sejauh 350 km. Ya, 350 km itu 1 periode.
Kalau 2 periode seperti itu bisa 700 km, habis itu ruas jalan kalau cuma Sula dan Taliabu itu. Ya. Sementara mereka ini jadi bupati 4 periode, kakak 2 periode, adanya 2 periode, sekarang anaknya lagi. Aduh, bisa 6 periode itu. Jadi kepada seluruh masyarakat daerah tertinggal, kalau ada bupati yang membangun dinasti dan dia tidak membangun jalan, tolong ditinggalkan, jauhi dan tinggalkan, sebagaimana Anda meninggalkan hewan buas yang akan memangsa Anda. Hindari dan jauhi orang jenis itu. Kita sudah berada di penurunan dari puncak jalan Transmetira menuju ke Toboli. Ini di sini agak menyempit jalannya ini. Mohon kepada pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Donggala untuk berkoordinasi. Harus dilebarkan jalan ini, jangan dibiarkan sempit seperti ini. Ini bisa memicu bahaya, ini bisa memicu kecelakaan. Harus diperlebar ini, jalan seperti ini. Di sini banyak pasar roket, pasar buah. Buah. Aneka buah. Ada buah. Buah-buah apa lagi yang ada? Ya, Banyak buah. di sini banyak pasar buah-buah. Luar biasa. Negeri yang sangat indah. Negeri di awan. Negeri di awan itu negeri perkampungan yang ada di kebun kopi ini atau di Transmetira ini. Luar biasa. Jalannya mulus tapi agak sempit ini. Tolong diperlebar. Bahu jalannya dirabat beton sejauh 100 meter lah lebarnya kalau bisa. Iya, ini ayam. Banyak yang istirahat ini, perjalanan jauh. Kita sudah tiba di Kabupaten Parigi Motong. Masih berada di penurunan Jalan Transmetira, ruas Tawaili Toboli. Inilah bentuk jalan nasional Transmetira atau Trans Sulawesi di kebun kopi, ruas Tawaili Toboli. Alhamdulillah kita baru selesai mampir sebentar. Dan sekarang melanjutkan perjalanan lagi menyusuri penurunan Jalan Transmetira atau ruas jalan Tawaili Toboli. Kalau kemarin kita dari Toboli ke Tawaili, sekarang dari Tawaili Toboli, bahkan dari Palu sebenarnya. Palu, Toboli dan terus Parigi, Poso, Ampana, Lowok. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman Anda, sahabat Anda, sosial media Anda, dimanapun mereka berada. Ya. Iya. Kita mampir dulu di sebuah tempat di Jalan Transmetira ruas Tawaili Toboli atau Palu Parigi, di sebuah tempat yang sangat bagus dengan panorama alam yang sangat indah. Ya, di bawah itu jurang yang dalam dan jalan Transmetira melingkari kontur pegunungan ini menuju ke Teluk Tomini, di mana di sana ada Kota Parigi, Kota Motong, Kota Gorontalo, Poso, Ampana, dan seterusnya. Ya, inilah suasana di pegunungan
Wentira atau pegunungan kebun kopi. Kita mampir sebentar di sini untuk konsumsi kuliner khas yang ada di seputaran pegunungan Wentira. Di bawah ini jurang yang sangat dalam. Ya, ini sudah banyak kendaraan korban jiwa ini, banyak kendaraan yang berjatuhan di sini karena bentuk jalan yang seperti ini. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah kita sudah selesai santai di sebuah tempat di Jalan Trans Wentira atau Jalan Trans Tawaili Toboli, Jalan Poros Tawaili Toboli, transnasional, garis tengah warna kuning sekaligus jalan ruas Tawaili Toboli, Trans Sulawesi. Banyak sekali tempat-tempat yang menarik di sini. Oh, ini masjid yang bagus itu ya. Sholat. Apa nih? Ada benda di yang jalan. Berbentuk. Singgah sholat kan? Mau singgah sholat sudah sebenarnya, aduh. Masih balik lagi, sudah lewat sudah. Dari tadi saya mau jaga-jaga, tapi dia pas di tikungannya, namanya saja jalannya batikung-tikung ini, jadi kita sulit deteksi di mana posisinya. Kita masih dalam posisi menurun menuju ke Toboli. Kita sudah kenyang, tidak bisa lagi makan lalampa ini. Pemandangan ini luar biasa pemandangannya ya, ayo ya kayu. Alam Indonesia. Tapi di sini ada yang longsor ini belum dibenahi. Ini harus dipancang dari bawah sana baru dicor. Yang longsor-longsor begini dicor saja sekalian. Kita hargai Pak supir truk yang dari arah bawah sana. Biar mereka lewat dulu. Oh, ada ambulans juga, kasihan. Kita dahulukan yang lain, itu sedekah. Mengalah itu sedekah. Ya. Ini ada yang longsor ini, mohon kepada Pemprov Sulawesi Tengah dan Pemda Donggala, Pemda Parimo, ini Pemda Parimo punya tanggung jawab ini, untuk segera koordinasikan jalan ini, jangan dibiarkan lama-lama, jangan sampai jalan Trans Wentira ini putus total, karena ini adalah salah satu jalan yang sangat vital di Sulawesi yang menghubungkan pantai barat Sulawesi dan Teluk Tomini. Ini salah satu contoh yang tepat dalam menangani longsor, yaitu dicor dari bawah, macam yang tadi ditanjakan itu. Kemudian sepanjang tepian gunung itu ditanggul. Ya, kalau ditanggul sampai setinggi gunung, insya Allah tidak akan longsor lagi. Ini bagian sini yang agak lebar ini. Sana lautan luas terbentang Teluk Tomini. Luar biasa, indah sekali. Alam Indonesia. Ini mobil di depan ini, dia tulis di
apa yang tergantung di belakang ini. Rezeki suami berawal dari doa istri. Berarti yang punya mobil ini rezekinya berawal dari doa istrinya ini. Luar biasa ini. Baru ada gambar ibu-ibu baca doa sana itu. Ibu-ibu pakai baca doa. Nah, di belakang juga dia muat ibu-ibu ini. Jangan sampai dari haul lagi ini. Rombongan haul. Masya Allah, barakallah, ini berarti dari alumni Abnaul Khairat. Masya Allah, sana gunung yang bagaikan karpet dan di bawahnya terbentang lautan Teluk Tomini, lautan biru. Suzuki Jimny sementara mendaki, mobil kecil tapi mahal. Ini kita sudah masuk di bagian yang sempit pada poros Trans Ventira Tawaili Toboli. Di penurunan ke arah Toboli ini, di sini sempit. Anehnya kenapa tidak mau diperlebar ini? Dengar kabar ini katanya cagar alam. Ya cagar alam ya cagar alam, tapi keselamatan jiwa manusia lebih diutamakan dari cagar alam, bos. Perlebar ini, perlebar baru di rabat beton bahu jalan ini. Kalau tidak mau diperlebar ini, nanti jalan ini tidak aman ini. Kecil sekali jalannya ini, sempit ini. Hanya diperlebar untuk urusan jalan ya, lebar 50 meter, 70 meter. Ya kalau bisa 100 meter lah lebarnya. Supaya kalau ada longsor tidak memutus badan jalan. Nah, tahu itu mobil-mobil itu mau ada apa itu? Sempit sekali jalan di bagian sini. Kita semua mencintai alam karena alam adalah rumah kita. Tapi tidak dengan cara membuat potensi kecelakaan kepada masyarakat, kepada umat manusia. Di jalan dipersempit begini menciptakan potensi kecelakaan karena sempit. Sementara ini jalan Trans Sulawesi dilintasi oleh kendaraan logistik, mobil tronton 10 roda yang mengangkut berbagai aneka kebutuhan manusia. Ini sempit begini, kalau jatuh ban di jurang itu wah bahaya. Ada rabat beton di sebelah kanan jalan ke arah gunung. Ya harus kiri kanan jalan, harus lebar karena kalau ada longsor macam ini, lihat di sana longsor di sebelah kiri. Sapi Ini kalau dia berjalan, berbahaya. dia jatuh ke bawah di jurang itu bagaimana kan? Tidak tahu itu.
Sekarang kita telah berada di Jalan Ruas Parigi Tolai. Di kiri kanan jalan kita terhampar lautan persawahan yang maha luas, yang cukup luar biasa. Jalan ini sangat lurus dan mulus. Garis tengah berwarna kuning, jalan nasional. Ya, di daerah ini banyak transmigrasi dari Jawa dan Bali, sehingga memicu perkembangan ekonomi daerah ini. Olehnya itu, program transmigrasi ini perlu terus dikembangkan untuk mengurai kepadatan di tanah Jawa dan membagi sumber daya manusia, SDM, dan pengolahan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam ini harus dikendalikan dan dikelola oleh mereka yang punya SDM. Di Indonesia memiliki SDM dalam pengolahan pertanian itu mereka yang dari Jawa, sehingga transmigrasi Jawa itu perlu terus dilaksanakan. Tetap harus dipertahankan budaya atau program transmigrasi dari pemerintah pusat oleh Kementerian Transmigrasi. Jadi harus setiap tahun itu harus ada ratusan ribu masyarakat di tanah Jawa yang benar-benar membutuhkan lahan perkebunan di wilayah timur Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pangan, misalnya padi. Itu harus benar-benar banyak lahan persawahan yang akan dikembangkan, yang akan dibuka, supaya kebutuhan makanan itu, kebutuhan beras itu cadangannya terjaga, cadangan logistik. Ya, karena masyarakat Jawa ini ya adalah masyarakat penyedia logistik buat makanan masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, di kawasan timur Indonesia memang petani padi itu kurang. Ya, mereka kebanyakan petani perkebunan seperti petani cengkeh, petani pala. Tapi petani yang mengolah sawah, mengolah tanaman hortikultura, palawija itu sangat sedikit. Mereka tidak punya sumber daya manusia di bidang itu. Mungkin mereka ingin, tapi mereka tidak tahu cara mengolahnya. Jadi dengan adanya program transmigrasi, maka masyarakat di daerah-daerah yang tidak mengerti perkebunan hortikultura dan palawija itu bisa mendapatkan informasi baru tentang metode dan teknik pekerjaannya. Kebetulan, kemudian juga di daerah-daerah di kawasan timur ini masih banyak lahan kosong, ya, yang bisa dikembangkan menjadi areal pertanian hortikultura seperti persawahan dan palawija, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Ya, nggak tahu itu mana itu palawija, hortikultura dan palawija itu. Ya, istilah-istilah itu juga kadang kita bingung. Di sini banyak candi karena memang ini trans dari Bali, pura. Ya, bukan candi, pura. Ada perbedaan pendapat antara istilah candi dan pura. Kalau pura itu tempat peribadatannya orang Hindu. Kalau candi mungkin katanya orang Buddha. Tapi menurut seorang peneliti dan budayawan Betawi yang pernah melakukan penelitian tentang sejarah di negara-negara Eropa, misalnya Pak Ridwan Saidi almarhum, beliau mengatakan sebagian candi di tanah Jawa dan Sumatera itu bukan peninggalan Buddha ataupun Hindu, tapi itu adalah sebuah karya di bidang kebudayaan. Bukan ini jembatan terpanjang, bukan? Yang dibangun oleh
para pendatang dari daerah Asia Tengah atau mungkin dari daerah Samarkand. Ya, Samarkand, Uzbekistan begitu. Asia mana itu ya? Asia Tengah atau Asia Barat Daya itu, atau yang mana? Nah, dari arah sana mereka lah yang punya budaya itu. Ya, misalnya Candi Borobudur katanya dibangun oleh Samaratungga. Samaratungga bukan nama manusia, itu nama gelar untuk ahli teknik bangunan dalam bahasa Samarkand, bukan bahasa Sanskerta seperti yang selama ini diinformasikan kepada masyarakat dari sejak SD sampai di SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Jadi ada informasi di bidang sejarah yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat kita yang harus diralat menurut Bapak Ridwan Saidi, budayawan dan sejarawan dari Betawi. Ya. Beliau sekarang sudah almarhum, tapi banyak kajiannya di YouTube yang bisa kita temukan sebagaimana seperti misalnya channel YouTube Macan Idealis yang pelopori oleh Vasco Rusaimi. Nah, itu bisa dinonton di sana bagaimana Pak Ridwan Saidi memberikan sebuah pendapat tentang keberadaan Candi Borobudur dan candi-candi lainnya yang ada di tanah Jawa dan sekitarnya. Jadi beliau mengatakan bahwa candi itu bukan peninggalan Buddha, bukan peninggalan Hindu juga, apalagi. Tapi itu adalah sebuah mahakarya dari para pendatang dari Samarkand. Oh, ini beserta haul ini. Beserta haul. Oh, laju ya. Kita santai aja. Tak akan lari gunung dikejar. Peserta haul banyak yang baru pulang hari ini juga ya. Pelan-pelan banyak anak sekolah. Ini masih masih ruas jalan Parigi Tolai. Kita belum masuk di wilayah atau ruas jalan Tolai Sausu ini belum. Mungkin depan ini adalah Tolai. Nah, ini kita masuki sebuah desa yang di tepian kiri kanan jalannya itu dirabat beton. Nah, ini contoh yang bagus bagi daerah yang baru membangun, daerah pemekaran yang masuk dalam kategori 3T. Ya. Tertinggal, terluar, termarginalkan atau tertindas. Nah, tapi ada juga bukan terluar tapi tertinggal atau tertipu. Daerah-daerah kabupaten yang tertinggal dan tertipu itu, ini coba lihat ini jalan di daerah ruas jalan Tolai Parigi itu jalan raya berstatus jalan nasional, garis tengahnya warna kuning, dan di kiri kanan jalannya dirabat beton. Nah, yang ini sudah tidak dirabat lagi, tadi dirabat, yang ini tidak. Ini karena mungkin sudah di tengah-tengah kampung. Ini kita sudah masuk di Desa Tolai, ya, ibu kota Kecamatan Tolai. Pusat kota Tolai, kota terramai setelah Parigi di Kabupaten Parigi Motong, di pompa bensin di Tolai. Sudah lama bensin ini.
banyak kendaraan yang singgah di situ. BNS Bumi Nyur Swalayan nih, di sini juga sudah ada. BNS ini dulu di Bumi Nyur Palu, Swalayan di sana, yang kemudian merambah ke berbagai daerah, berbagai kota di provinsi Sulawesi Tengah. Di lo gak ada Ben. Di Lok belum ada apa. Kita sudah berada di tikungan Simpang 3 kalau tidak salah, atau Simpang 4 ini. Di Tolai. Jalan lurus ya. Itu jalan pasar itu. Aduh, Oh. salah masuk tadi. Kalau ini sudah tuh jalan. Ini jalan nasional garis kuning. Jadi kita jalan ikut garis kuning. Ini tempat kita sholat subuh kemarin, masjid ini. Ini kan? Iya. Masih nggak di sini? Kita lanjut. Kita cari masjid yang kita tidur malam-malam ya. Yang tidurnya dari jam 12:30 sampai jam 3. Jam 4 itu. Jam 3 kalau nggak salah. 12:30 ke jam 3, 2 jam setengah ya. Tidurnya atau 1 jam setengah, 1 jam setengah. Kemudian singgah lagi tidur di pinggir jalan waktu di Sausu, yang sudah menjelang subuh itu. Nah, baru subuhnya di situ. Ya, saat ini kita masih di tengah-tengah kota Tolai. Kota Tolai, kondisinya seperti ini, sangat ramai. Waduh, ini Tolai ramai dengan sarang burung walet. Di sebelah kanan ini gunung walet besar sekali. Ini dulu rukonya ditutup jadikan sarang walet. Punya walet. Jadi rumahnya burung, jadi sangkar burung, Apartemen walet. apartemen burung. Banyak sekali bangunan-bangunan besar dirubah jadi rumah walet. Ini sebelah kanan ini rumah besar mewah, jadi rumah walet. Ini depan lagi sebelah kiri rumah walet. Ini suara walet tidak putus di jalan ini, tersambung terus. Nah, ini sebelah kanan lagi ada rumah walet lagi. Tapi rumah walet kecil di tengah kebun. Depan kiri rumah walet lagi. Ya, kita beranjak pada kecepatan 45 km per jam. Kita dari Luwu ke Palu berlari di kecepatan 50 km sampai 55. Tidak sampai 60, jarang sampai 60. Nah, pulangnya 40-an kilometer per jam, ya sekitar 45. Jarum kecepatannya itu di pertengahan angka 40 dan garis tengah di antara 40 dan 60, ya, sekitar 45 km per jam. Kita saat ini berada pada ruas jalan Tolai Sausu. Di sini mayoritasnya Bali. Lihat di kiri kanan jalan banyak sekali pura atau rumah ibadahnya saudara kita dari Trans asal Bali. Iya, masyarakat asal Bali ini etos kerjanya sangat tinggi. Mereka orangnya sangat rajin sekali. Sehingga sebuah kabupaten yang ada program transmigrasi dari Bali
wah daerah itu sangat maju sekali, sangat maju. Asalkan sarana pengairan sawah itu terbangun dengan baik, kemudian keamanannya terjamin. Ya, biasanya yang merusak dan membuat para trans atau masyarakat trans itu kabur, ya, atau melarikan diri akibat karena sistem keamanannya yang tidak terjamin, juga infrastruktur pertanian tidak terbangun, misalnya pengairannya tidak ada, jalannya juga ya tidak diaspal. Pemerintah harus sadari bahwa jalan raya yang baik itu boleh disebut sebagai infrastruktur pertanian, karena hasil pertanian masyarakat itu hanya bisa dipasarkan bila mana jalannya bagus. Kalau jalannya rusak, ya nanti hasil jualan beras atau jualan hasil pertanian lainnya itu habis di biaya transport karena jalannya rusak. Maka jalannya harus aspal yang mulus sebagaimana yang saat ini kita sedang lihat di video ini. Mohon kepada para pemimpin daerah tertinggal untuk membenahi jalanan di daerah masing-masing, melebihi bagusnya atau mulusnya jalan yang saat ini sedang kita lalui. Jalannya sudah mulai banyak berlubang, ya mohon kepada pihak yang bertugas merawat jalan ini, misalnya balai atau pihak mana saja, untuk segera membenahi ruas jalan Tol Lai Sausu yang sudah berlubang-lubang ini, dan juga daerah-daerah tertinggal lainnya yang jalannya belum pernah diaspal sama sekali, misalnya Kabupaten Pulau Taliabu pada ruas Beringin Lede atau Beringin Gele Lede Todoli, dan sepanjang pantai selatan dari Kawalo sampai di Loseng, tembus sampai di Mantarara, Waikoka dan Samuya, baru ke arah barat dari Samuya ke Parigi sampai di Mananga, Tanjung Una dan Jorjoga, itu semua harus diaspal. Karena aspal yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu itu hanya baru di Kecamatan Taliabu Utara, mungkin dari DG sampai di Sahotikong. Kemudian di Kecamatan Taliabu Barat, tempat Bupati menetap, bukan menetap sebenarnya, cuma rumahnya menetap, dia kesana kemari kebanyakan di Jakarta. Para pejabat lain, kadis-kadis dan kabit. Nah itu di Kecamatan Taliabu Barat yang banyak kadis, kabak dan anggota dewan menetap, itu aspalnya dari Holbota sampai di Kasango. Kasango sudah masuk Kecamatan Taliabu Barat Laut, tapi ya cuma sampai sekitar situ aspal. Taliabu Barat Laut sampai di Kecamatan Lede itu mayoritas sebagian besar, boleh kata 99% jalannya belum diaspal. Mohon kepada Kementerian PU untuk hadir dan datang memantau daerah tertinggal seperti Kabupaten Pulau Taliabu. Jangan Anda hanya berkantor di Jakarta, tidak kunjungi daerah tertinggal. Begitu pula Kementerian Daerah Tertinggal harus rajin berkunjung ke daerah tertinggal, karena tugas Anda itu memantau daerah tertinggal, bukan tinggal-tinggal di kantor, tidur-tidur. Tidak boleh main tanda tangan berkas. Jangan, Anda harus turun ke daerah dan perhatikan apa yang sedang terjadi di daerah itu. Jalannya sangat lurus, dan di kiri kanan jalan kita lihat pagar beton yang dihiasi oleh ukiran ciri khas warga Bali atau masyarakat asal Pulau Bali, Pulau Dewata. Sangat indah, sangat indah. Itulah pentingnya program transmigrasi dari Pulau Bali ke berbagai
daerah di kawasan timur itu perlu terus dikembangkan, terutama di Kabupaten Pulau Taliabu yang program transmigrasinya tidak berjalan dengan maksimal. Masih banyak sekali transmigrasi yang kabur karena infrastruktur pertaniannya yang tidak terbangun dengan baik. Ya, kita harap dari Kementerian Transmigrasi itu harus ada perwakilan dari kementerian yang datang silih berganti dan diekspos ke media tentang perkembangan di daerah-daerah tertinggal itu. Program kementerian di daerah tertinggal itu seperti apa dan apa dampaknya, itu harus betul-betul diketahui oleh publik karena semua itu menggunakan anggaran APBN dan APBD. Ya, begitu. Kita kepanasan, jadi kita menutup kaca dulu biar AC yang dinginkan suasana. Suhu ruangan harus diturunkan dulu. Kita lihat ada warna hitam di layar kaca di permukaan aspal. Itu bukan titik-titik noda, tapi itu adalah lubang-lubang jalanan yang harus segera ditutupi agar para pengendara nyaman di perjalanan ini. Kita masih berada di ruas jalan Parigi Tolai Sauso. Saat ini saya berada di ruas jalan Tolai Sauso. Jalannya sangat lurus dan ini kalau dalam posisi ngantuk kita tidak bisa lanjut, jadi kita harus singgah-singgah tidur. Subhanallah. Jalannya mulus dan lurus, walaupun sebagian sudah berlobang-lobang. Di sini jembatannya dikasih menanjak, ya, tapi tidak terlalu tinggi, ya, supaya air mengalir di bawah kolongnya itu agak luas. Di sebelah kiri jalan ada tanggul atau pengairan sawah. Sebelah kanan lagi, tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Ya. Luar biasa. Infrastruktur pertanian sehingga masyarakat transmigrasi asal Bali dan Jawa itu bisa membangun persawahan yang luar biasa luasnya ini. Dan inilah menjadi cadangan pangan bagi masyarakat di kecamatan atau di Kabupaten Parigi Motong. Itu luar biasa. Sana di tengah sawah ada gedung putih. Itu bukan tempat Trump bertelur, itu rumahnya walet bertelur dan berkembang biak. Ya, itu luar biasa sekali ini. Pemandangannya sangat luas. Cuma kita perlu ketahui, persawahan yang luas begini, di samping dia memiliki keindahan yang luar biasa, dia juga memiliki sebuah masalah. Apa masalahnya? Bila musim hujan tiba dan banjir pun datang, maka areal sawah yang begini luas menjadi lautan yang luas. Bahkan jalan yang sedang saya lalui ini itu berada di bawah air. Saya sudah sering melintas di tempat ini di awal tahun 2000 di kala musim hujan. Mungkin sekarang sudah tidak ya. Di awal tahun 2000 itu rentang waktu 2002-2003 saya melintas di sini. Wah, tenggelam jalanan ini. Karena saat itu saya masih memiliki intensitas yang cukup tinggi hilir mudik di daerah sini. Jadi
Jadi saya rasakan sekali itu bagaimana kita melintas di malam hari dalam keadaan jalan yang sedang tenggelam. Kalau bisa dilihat di dalam video ini, sebelah kanan ini ada aliran air, ada sistem pengairan untuk persawahan ini yang sangat indah sekali. Tapi jalannya sangat sempit ya. Daerah yang kaya dengan hasil pertanian, hasil tambang, jalannya kok dibuat sempit begini. Harusnya jalan itu minimal aspalnya 50 meter lah. Masing-masing bahu jalan juga 25 meter kanan, 25 meter kiri supaya luas. Ya. Harus melebihi luasnya jalan tol. Tol itu kan swasta, bukan negara. Yang negara harus melakukan sesuatu yang melebihi produk swasta. Di gunung sana ada awan tebal mendung. Ya, hujan akan turun deras. Tapi sampai saat ini cuaca masih cerah dan belum turun hujan. Ya. Di depan ada tikungan tajam. Tapi rambu-rambunya sudah cukup lengkap. Tapi ini kalau sopirnya ngantuk ini rambu-rambu udah dilihat ini karena sudah mimpi dia, tertidurnya begitu kecelakaan dia bilang hantu yang kasih celaka dia, padahal dia mungkin mimpi itu, dia lihat di mimpi. Tapi karena bangunnya terkejut dengan kecelakaan ya itu dia kira itu nyata, padahal itu adalah mimpi. Itulah pentingnya bagi para sopir kalau rasa ngantuk di jalan jarak jauh di mana saja, di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Papua dan semua tempat di muka bumi ini. Bagi para sopir kalau rasa ngantuk segeralah tidur. Anda minggir cari bahu jalan yang luas untuk parkir dan tidur. Olehnya itu pemerintah harus bangun jalan itu luas, lebar 100 meter. Ya, supaya sopirnya bebas untuk parkir di bahu jalan yang luas itu, supaya mereka bisa tidur. Ini yang panjang itu jembatan panjang bukannya? Oh, masih jauh. Jembatan panjang itu di antara Ampana dengan Malam kabar kita lewat di sini. iya itu malam nanti itu antara Ampana dengan Poso kalau tidak salah itu Poso Ampana jalan itu, jembatan itu Sungai Bongka. Wah, trek kuning kok balap ya, apa yang dikejar ya, takut ngantuk mungkin itu. Sopir-sopir yang suka balapan ini karena dia ingin cepat sampai. Kenapa harus cepat sampai? Karena kalau dia memperlambat perjalanan dia akan ngantuk di jalan, tambah panjang waktu perjalanannya. Kecuali ya macam kita ini yang saat ini sudah tidak ada lagi yang mau dikejar, tidak lagi yang mendesak ya. Kita jalannya santai saja. Ya ngantuk ya tidur. Saya sedang melihat mana masjid yang bagus untuk mampir sholat Zuhur Asar kasran majmu'an ya dipendekkan dan dikumpulkan antara Zuhur Asar dan dipendekkan 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bagi mereka yang menjaga waktu-waktu sholat, maka sholat itu bagi yang dalam perjalanan melebihi dari 23 km, 5 udah salah. 23 atau 22 km, 23 kalau tidak salah ya. Supaya saya tidak salah 23 saja, 23 km, 22 km maaf, 22 km tambah 500 meter, 22,5. Nah, itu harus sholatnya di kasar kalau bisa. Ya, kalau memang tidak mau ya sudah, tidak apa-apa. Ini truk dari ambil haluan ini. Dia geser kanan, wow, miring-miring, muat kopra setinggi itu ya. Tuh,
Kalau dapat jalan lubang bisa terguling. Depan sebelah kiri, wih, ada rumah walet, istana walet yang sangat besar sekali, luar biasa. 5 petak, 5 petak ke kanan. Oh, di bawahnya toko, lihat. Di bawahnya toko, di atasnya rumah walet. Jalannya lurus sehingga banyak anak muda yang suka balapan di sini, memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sausu, sebuah kecamatan yang sangat makmur di Kecamatan Parigi Motong, karena hampir semua penduduknya adalah transmigrasi dari Bali dan Jawa. Hampir semua ini orang Bali dan Jawa. Mungkin penduduk aslinya ada atau tidak ya, yang jelas setahu saya Sausu itu isinya Bali dan Jawa, dan mayoritasnya adalah Bali. Wih, kikap muatan penuh. Ini daerah hasil ini. Di sini daerah coklat, di sini daerah padi, di sini daerah macam-macam pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat di daerah Sausu. Dari bentuk rumah mereka ini terlihat kesejahteraannya. Jadi orang itu akan nampak kesejahteraannya bila dilihat dari bentuk rumahnya saja. Desa yang makmur itu dilihat dari bentuk mayoritas rumah yang ada di desa itu. Banyak usaha, lihat ada rumah walet. Ini usaha-usaha masyarakat yang halal semua. Cuma dengar kabar harga sarang walet ini untuk produk Indonesia itu mengalami penyusutan harga. Olehnya itu pihak pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap perdagangan sarang walet agar tidak membuat harga jatuh dan semua jadi korban. Itu harus diawasi, karena penjualan sarang walet ini boleh kata hampir 100% ke Tiongkok. Dan ketika Tiongkok menolak produk dari sebuah negara, maka itu seluruh warga negara di situ akan bermasalah, khususnya para pedagang rumah walet. Ya, mestinya harga sarang walet itu mestinya tetap harus bisa dipertahankan. Ya, andai kata harganya misalnya umpamanya 15 juta per kilogram, usahakan itu bertahan atau naik, supaya petani walet ini tetap mereka survive, mereka tetap bisa memproduksi, tetap semangat dan tetap aktif dalam membangun rumah sarang walet itu. Termasuk mereka yang baru mau belajar itu bisa termotivasi dengan kesuksesan para petani walet. Ya. Kalau masyarakat kita semua bisa kaya raya, ya mereka tidak akan banyak butuh bantuan pemerintah lagi. Ya, pemerintah fokus bangun infrastruktur karena itu memang tugasnya. Kalau pemerintah tidak mau membangun infrastruktur berupa jalan jembatan yang baik, bandara yang baik, dermaga yang baik, ya sebaiknya mundurlah, berikan kepada orang lain yang memiliki keikhlasan dan keinginan yang kuat untuk membangun. Jangan keberadaan kita sebagai pejabat negara atau pejabat di daerah menghalangi orang memiliki jiwa-jiwa suci, jiwa-jiwa ikhlas dalam menyajikan kesejahteraan kepada segenap bangsa Indonesia, segenap masyarakat di daerah. Jangan, tidak boleh Anda, keberadaan Anda sebagai seorang pejabat itu justru menjadi penghalang. Tidak boleh. Ya, jalan nasional yang berlubang-lubang ini berada di desa Sausu, Kecamatan Sausu, pada Poros Sausu Poso. Ini sudah lama ini dan pemerintah nampaknya kurang peduli dengan jalan ini. Padahal daerah kaya, daerah pertanian, daerah produktif. Dan jalan ini jalan logistik antar provinsi di Sulawesi, menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Ya.
mohon kepada pihak yang berwenang, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk segera membenahi jalan raya poros Sausu Poso. Ya, Sausu Poso ini sudah berlubang-lubang. Waduh. Nah, ini ada yang katanya sudah dibenahi, tapi ya kasihan pembenahannya ini gimana ini. Mungkin sudah lama ini. Baru sempit lagi ya kayu. Harusnya lebar lah. Jalan ini paling sedikit 20 meter lebar. Jalan berliku-liku, ruas Sausu Poso. Jalan berliku-liku. Wah, truk LPG, truk gas, habis jalan. Jalannya terlalu sempit, sementara truk besar banyak yang mau melintas. Iya. Jaringan tidak ada. Jalannya cukup sempit, baru banyak truk raksasa yang melintas. Habis badan jalan diambil semua. Negara ini negara kaya. Kenapa bikin jalan sesempit ini? Ya, truk-truk besar ini. Masya Allah. Orang Bali dari Bali. Iya, mungkin. Kampung Bali dulu. Iya, ini dari bentuk pagar rumah dan aksesoris di seputaran pagar itu menunjukkan bahwa ini adalah masyarakat trans dari Bali. Nah, kalau pakaian kebaya begini berarti baru pulang dari ibadah. Ya, saudara kita dari Bali, pakaian ibadahnya itu pakaian kebaya kalau wanita. Sama-sama pakai sarung. Sarung itu kan bagian dari pakaian nasional, pakaian masyarakat Melayu. Ya, terutama kalau orang Buton ya harus membudayakan sarung. Begitu pula lembaga-lembaga pendidikan Islam di bawah naungan NU dan para sahadat atau para habaib. Kita masih di wilayah Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Kita kembali menyusuri jalanan berkelok-kelok. Poros Sausu Poso. Kita di sini malam ya. Iya, subuh. Kita melintasinya ini subuh ini. Malam hari tidak terlihat persawahan yang luas ini. Poso masih 76 kilo. Hamparan sawah yang maha luas. Ada puang panah.
banyak kendaraan, jalannya naik turun gunung dan berliku-liku. Ruas Sausu Poso. Baru jalannya sempit. Kita mau tunggu acaranya Haris dorang. Bukan nama mobil itu. Ini mohon kepada pemerintah Kabupaten Parigi Motong untuk melihat ada banyak kabel di ruas jalan Sausu Poso. Bergelantungan, ada sebagian ini membentang di jalan. Memang diinjak oleh kendaraan, tapi jangan sampai ada yang nakal dia kasih naik. Wah, itu kalau tagate di leher malam-malam, biar siang kalau laju-laju tidak terlihat, tiba-tiba tagate di leher itu bisa putus itu. Jadi sebelum membahayakan masyarakat, tolong ditertibkan kabel-kabel yang bergelantungan tak beraturan di tepian jalan pada ruas jalan Sausu Poso, di daerah yang berbukit-bukit dan berkelok-kelok ini. Itu berbahaya sekali bagi para pengendara motor itu, termasuk pengendara mobil juga berbahaya itu. Tahu di desa apa tadi? Kalau ini desa apa ini yang sedang kita lalui? Nah, ini jalannya agak bagus, cuma dia bergelombang-gelombang ini, tidak rata. Bergelembeng-gelembeng. Ini kalau ini gambar apa ya? Pura ya? Nah, ini di mobil ini mau apa? Kelapa. Kira kelapa begitu. Kelapa biji. Katanya Cina yang beli yang bikin apa kosmetik apa. Airnya mungkin dibutuhkan atau isinya? Semua gak dibutuhkan? Kelapanya. Dengan Bikin kelapa tampuran-tampuran. putih mungkin. Oh, lagi rame. Mungkin dengan airnya apa? Ditimbang dengan semua jadi. Oh, ini ada jembatan rusak, ditaruh batang kelapa sebagai alternatifnya. Jembatan. Putus kah jembatannya? Ya, jembatannya dia runtuh, tahu kenapa? Mungkin sudah ajalnya lagi. Karena di daerah Sulawesi ini jarang ada jembatan kecil begitu roboh. Sangat jarang. Di Kota Poso, selamat datang di Kota Poso. Kita saat ini masuk di gerbang Kota Poso. Jadi inilah Kota Poso. Sebelah ini orang Bali. Suasana Poso, Oh, mendung tebal saat ini. Tapi kita masih jauh dari Kota Poso ini. Masih puluhan kilo baru tiba di Kota Poso. Ini baru di daerah Tambarana ini. Ini pasar Tambarana ini kayaknya namanya. Pasar Tambarana. Saya dulu sering tidur di lokasi pasar ini. Di pinggir jalan ini tidurnya. Tidur dalam mobil, tidur duduk-duduk. Menunggu siang di situ untuk jualan. Waktu di charter oleh orang pasar Impres waktu itu. Saya lupa nama-namanya mereka yang charter saya. jauh ini apa bahan kapal seluruh ya? Iya. Oh, sampai di dekat Ampana sana. Sampai di pasar Tentena. Baru jalan masih anak. Tidak, jalan sudah segini.